Pada bahasanya lalu, kita sudah mempelajari struktur kalimat dalam bahasa Arab, yakni selalu terdiri dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah setiap kata yang berada di awal kalimat. Dan apa itu khobar? Khobar adalah setiap kata yang datang setelah mubtada. Teorinya adalah mubtada datang duluan, khobar datang belakangan. Seperti itu. Kemarin kita ngasih contoh seperti kalimat huwa mudarisun. Kata pertama terdiri dari domir yang bermakna subjek. Huwa mudarisun, huwa Muhammadun. Antum falahuna, antum Usmanu, wasalmanu, wazaidun. Strukturnya seperti itu. Kata pertamanya menggunakan domir untuk menyatakan subjek. Nah, sekarang kita akan variasi dan perluas bahasan kita tentang struktur kalimat di mana kata pertamanya bukan terbuat dari domir yang bermakna subjek, tetapi terbuat dari domir yang bermakna kepemilikan. Yakni seperti misalnya hu, karena huwa jadi hu, kalau ana berarti i, kalau anta berarti ka, dan seterusnya. Karena kemarin kita sudah ngasih contoh menggunakan kata huwa, domirnya huwa, maka kita lanjutkan dengan domir yang sama, yakni hu. Nanti untuk contoh yang lainnya kita bisa buat setelah ini. Nah, kalau huwa mudarisun, kan strukturnya terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah huwa, mudarisun adalah khobarnya. Mubtada setiap kata yang berada di awal kalimat, dan khobar adalah setiap kata yang datang setelah mubtada. Nah, lalu bagaimana kalau kalimatnya terdiri dari madrasatuhu kabiratun, yakni kata pertamanya terdiri dari sebuah kata madrasatun ditambah dengan hu. Terus berikutnya ada kata kabiratun, kabiratun kata yang bermakna sifat. Bagaimanakah struktur kalimat ini? Apa nama dari kedua kata ini, madrasatuhu dan kabiratun? Nah, ingat prinsip yang tadi kita sudah pelajari bahwa setiap kata yang berada di awal kalimat berarti itu namanya adalah mubtada. Dan khobar adalah setiap kata yang datang setelah mubtada. Maka kalimat madrasatu kabiratun, ketika ditanya mana mubtadanya, jelas mubtadanya adalah madrasatuhu. Dua kata ini. Bukan hu saja, bukan madrasatu saja. Kata madrasatuhu ini kan terdiri dari dua kata. Madrasatun ditambah hu, digabungkan menjadi madrasatuhu. Nah, frasa madrasatuhu ini karena dia berada di awal kalimat, maka namanya juga sama seperti huwa, yakni namanya adalah mubtada. Struktur kalimat ini, kata pertamanya madrasatuhu, madrasatuhu juga disebut sebagai subjek yang dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada. Huwa mubtada, madrasatuhu juga mubtada. Tetapi karena madrasatuhu ini terbuat dari dua kata, madrasatu dan hu, maka mubtadanya bukan salah satu dari keduanya. Bukan madrasatu saja, juga bukan hu saja, melainkan satu paket. Madrasatuhu ini adalah mubtadanya. Sedangkan khobarnya kabiratun, satu saja, karena setelah kata madrasatu hanya kabiratun, satu kata saja. Nah, kembali, madrasatu ini adalah mubtada. Cuman mubtadanya terdiri dari unsur madrasatu dan hu. Nah, pertanyaannya, dalam bahasa Arab kalau ada dua kata gabungan, madrasatu dan hu digabung, ada dua kata yang digabung, itu apa namanya? Namanya adalah kata pertama disebut dengan mudhofun alias mudhof, dan kata kedua ini hu-nya saja disebut dengan mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi. Jadi kalau ditanya apa itu mudhof, sebut saja mudhof adalah kata pertama. Sedangkan mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih sebut saja adalah kata kedua. Mudhof adalah kata pertama, mudhof ilaih adalah
kata kedua. Madrasatu adalah mudhofnya dan hu adalah mudhof ilaihnya. Sekarang misalnya kata yang lain, sayaratun digabung dengan ka menjadi sayaratuka. Nah, mana mudhofnya? Sayaratu. Mana mudhof ilaihnya? Ka. Sayaratu mudhof, ka-nya mudhof ilaih. Contoh yang lain, masjidun digabungkan dengan hum, masjiduhum. Masjidun sebagai apa? Sebagai mudhof. Hum sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih. Ingat rumusnya, mudhof adalah kata pertama dan mudhof ilaih adalah kata kedua. Kalau ada gabungan dua kata digabungkan menjadi satu frasa, satu rangkaian, maka kata pertama disebut dengan mudhof dan kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Kembali kepada kalimat ini, madrasatu kabiratun, strukturnya dalam kalimat apa namanya? Sama dengan kalimat yang di atasnya, yakni madrasatu adalah mubtada dan kabiratun adalah khobarnya. Madrasatu adalah mubtada, tetapi madrasatu karena terbuat dari gabungan dua kata, rangkaian dua kata, madrasatu dan hu, maka madrasatu namanya adalah mudhof dan hu namanya mudhof ilaih. Mubtada yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Contoh yang lainnya banyak dan kita bisa buat beberapa contoh yang berbeda. Misalnya kalimat masjiduhum qoribun, masjid mereka dekat. Masjiduhum qoribun. Nah, strukturnya gimana dalam kalimat bahasa Arab? Masjiduhum adalah mubtada yang terdiri dari masjidu mudhofnya, hum mudhof ilaihnya, qoribun adalah khobarnya. Contoh yang lain, sayyaratuna jamilatun. Sayyaratuna jamilatun. Sayyaratuna kata di awal kalimat. Berarti sayyaratuna adalah mubtada dan jamilatun adalah khobarnya. Tetapi frasa sayyaratuna itu terbuat dari dua kata, sayyaratu dan na. Nah, sayyaratu apa namanya? Mudhof, dan na apa namanya? Mudhofun ilaihi. Kesimpulannya, kalau kita menemukan kalimat dengan struktur seperti ini, dengan gabungan kata yang seperti ini, madrasatu kabiratun, maka namanya sama. Madrasatu sama-sama disebut sebagai mubtada dan kabiratun sama-sama disebut sebagai khobar. Tetapi karena madrasatu terdiri dari gabungan dua kata, maka keduanya masing-masing memiliki nama yang berbeda. Madrasatu namanya mudhof alias kata pertama, dan hu disebut dengan mudhof ilaih alias kata kedua. Mazra'atuhum wasi'atun. Nah, kalimat mazra'atuhum wasi'atun, mana mubtadanya? Mazra'atuhum. Mubtadanya terdiri dari apa? Mubtadanya terdiri dari mazra'atu mudhof dan hum mudhof ilaih. Lalu wasi'atun namanya adalah khobar. Nah, baik. Dalam bahasa Arab, istilah mubtada dan khobar itu namanya adalah kedudukan. Sehingga nanti kita akan sering menyebutkan kata kedudukan. Jadi kalau ada kalimat misalnya huwa mudarisun, nanti pertanyaannya huwa kedudukannya sebagai apa? Sebagai mubtada. Mudarisun kedudukannya sebagai apa? Sebagai khobar. Terus kalimat yang bawahnya madrasatu kabiratun, pertanyaannya madrasatu apa kedudukannya? Madrasatu kedudukannya sebagai mubtada. Lalu mubtadanya terdiri dari apa? Madrasatu adalah mudhof dan hu adalah mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih itu adalah gabungan dua kata atau rangkaian dua kata. Jika nanti kita temukan ada dua kata digabungkan atau dirangkai seperti madrasatuhu, sayyaratuka, masjiduna, baituhum, mazra'atukunna dan sebagainya, maka gabungan dua kata itu
dalam bahasa Arab disebut dengan mudhof dan mudhof ilaih. Ingat, mudhof adalah kata pertama dan mudhof ilaih adalah kata kedua. Mazra'atuna, mazra'atu adalah mudhofnya, na adalah mudhof ilaihnya. Demikian ma'an najah.